Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama saya tidak tanam paprika, jadi hari ini saya mau tanam paprika. Kebetulan saya punya persemaian paprika beberapa yang belum sempat dipindah tanam. Jadi saya siapkan saja komposisi media tanam dan pot ukuran 17. Komposisi media tanamnya terdiri dari tanah, pupuk kandang, dan juga skam dengan perbandingan 1:1:1. Dan saya campur dengan dolomit sedikit. Ini persemaian paprikanya sudah 4 daun, jadi sudah siap pindah tanam. Ini adalah jenis paprika kuning. Sejak awal pindah tanam, saya langsung berikan serbuk asam humat dan juga jamur trichodema. Saya larutkan dalam air ya. Ini gunanya untuk memperbaiki struktur media tanam, dan trichodermanya ini untuk mencegah jamur yang bisa menyerang tanaman paprikanya. Karena menggunakan sekam mentah, jadinya rumput-rumput itu sering tumbuh. Nah, jadi harus rajin-rajin kita bersihkan gulmanya. Ini usia kurang lebih 1 bulan setelah tanam. Dua bulan tanaman paprikanya sudah mulai berbunga dan menunjukkan bakal buahnya. Selain di awal pindah tanam, asam umat ini rutin saya berikan paling tidak 15 hari sekali agar tanah itu tetap dalam kondisi subur. Nah, dari 4 pot kemarin sempat ada yang mati 2 pohon ya, jadi yang 2 ini saya pindahkan di atas tembok ini agar mendapatkan sinar matahari yang penuh. Jadi videonya langsung saja saya sajikan kepada teman-teman. Ini di usia 3 bulan ketika buahnya sudah menguning secara keseluruhan dan sudah siap panen. Karena sudah menguning, paprikanya akan saya panen dulu. Dan ternyata menanam paprika di media tanam yang sedikit dan kecil di pot ukuran 17 itu pertumbuhannya kurang maksimal. Ini teman-teman bisa lihat, meski bunganya banyak dan bakal buahnya banyak, tapi cuma berbuah 1 dan pohonnya itu pendek. Nah, makanya saya akan pindah ke media yang lebih banyak dan tempat yang lebih besar.
Ini ya, ini saya sudah menyiapkan tempat. Nah, saya itu kalau menyapu di sekitar kebun sini, itu biasanya sampahnya itu kan campur dengan daun-daun kering seperti itu ya. Nah, itu biasanya saya kumpulkan dan saya taruh sekalian di tempat yang dimana itu tempatnya itu memang bisa untuk menanam tanaman. Jadi ini saya punya tempat yang saya buat dari bilahan bambu-bambu kecil ya. Sampah-sampahnya tadi habis nyapu-nyapu saya taruh di sini dan sudah penuh ya, maka ini akan saya manfaatkan untuk memindah atau repotting tanaman paprika yang sudah saya panen tadi ya. Ini tujuannya adalah agar paprikanya ini lebih maksimal pertumbuhannya. Dan saya akan tambahkan sedikit media tanam supaya lebih seimbang komposisinya. Jangan lupa habis pindah tanam harus disiram yang banyak ya untuk persediaan, karena harus beradaptasi dengan tempat yang baru. Jadi jangan sampai kekeringan sampai besok. Ya, 2 hari setelah pindah tanam, nih masih segar ya. Cabangnya juga terlihat banyak. Dan selain di bilahan bambu kecil, yang satunya akan saya pindahkan di galon bekas. Jadi saya punya 2 tanaman paprika, yang satu di papan dan yang satu di pot besar. Kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Kalau yang satu ini, tanaman paprika yang satu ini masih ada buahnya satu yang kurang sehat ya. Nanti buahnya ini akan saya petik dulu. Jangan lupa kalau pindah tanam itu usahakan di sore hari ya. Nih, paprikanya kurang bagus ya. Nah teman-teman, inilah tanaman paprika setelah 1 bulan di repotting ya. Teman-teman bisa lihat lebih ini ya, lebih sehat, lebih maksimal, lebih bagus, karena memang di sini dengan menggunakan media tanam yang lebih banyak dan tempat yang lebih besar, perakanan itu perkembangannya itu lebih bagus, sehingga dia dalam mencari nutrisi itu juga lebih terpenuhi. Dan alhasil buahnya bisa lebih maksimal berkembang, lebih banyak dan juga lebih besar ya. Jangan lupa penyiraman itu penting, dan kalau saya menyiram itu biasanya tidak hanya di media tanamnya saja, ada kalanya saya menyiram itu seluruh bagian tanaman mulai dari daun-daun dan batangnya, apalagi ketika di musim kemarau. Tuh ya, satu pohonnya berbuah banyak. Meski bentuknya itu tidak sempurna ya, kurang bagus, tapi saya senang. Paling tidak buahnya ini bisa tumbuh lebih banyak dan lebih bagus juga dibanding dengan pertumbuhan di pot sebelumnya. Untuk pemberian pupuk ini tetap saya menggunakan pupuk organik buatan sendiri.
Untuk daun yang kurang bagus kita bisa pangkas, diambil. Ya, kita bisa menjadikannya kompos langsung saja, diletakkan di sekitar media tanam sini. Jadi tidak harus dibuang, tidak apa-apa. Ini untuk menambah gizi tanaman paprika ini. Nah, tibalah waktunya yang dinanti-nanti, yakni paprikanya sudah ada yang kuning serak utuh. Waktunya untuk panen. Ini dari awal tanam sampai ke repotting dan akhirnya bisa panen. Ini membutuhkan waktu selama 5 bulan. Mungkin memang agak lama, tapi tidak apa-apa jika kita merawatnya dengan senang hati, sabar dan telaten. Insya Allah ini akan menghasilkan buah yang bagus. Dan lebih dari itu, kalau kita itu menanam atau memanen dari di kebun sendiri, hasil kerja keras kita sendiri, ada rasa senang atau rasa puas tersendiri di hati. Jika kita menyemainya, memberikan pupuk, kemudian ya memberikan perawatan-perawatan agar tanaman itu bisa maksimal. Yang pertama dapat 4 buah. Kita tunggu minggu berikutnya kita bisa panen lagi. Dari hasil repotting tanaman paprika yang sudah saya lakukan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ada banyak jenis perawatan tanaman yang bisa kita lakukan untuk membuat tanaman di rumah tetap subur dan sehat. Jadi berkebun tidak sekedar menyirami, memberi pupuk, dan juga memangkas secara rutin. Akan tetapi, memindahkan tanaman ke pot yang baru atau repotting juga perlu dilakukan. Proses repotting memang tidak selalu mudah dilakukan, tapi ini akan memberi tanaman lingkungan tumbuh yang lebih baik. Beberapa manfaat dari repotting tanaman adalah meningkatkan ruang tumbuh, mengganti tanah dan pot baru agar tanaman lebih baik dan sehat, memperbanyak tanaman ke pot lain, dengan estetika, dan mengecek kondisi kesehatan akar. Dari beberapa manfaat tadi, ini akan membantu teman-teman untuk menentukan apakah repotting adalah pilihan terbaik untuk tanaman teman-teman. Nah, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap aktivitas kita, agar aktivitas yang kita lakukan bermanfaat dan berkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.